Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Gubernur Provinsi Papua Barat, Bapak Komjen Polisi Dr. Andrus Porso Terpau, yang disebut dengan kakak besar. Ini Pak Gu pilih dulu waktu saya jadi pengusaha. Pak Gu, makasih ya. Yang saya hormati Bapak anggota Forkopi yang mewakili, ada Pak Andam, Bapak Bupati, Wali Kota Provinsi Papua Barat, ini ada teman-teman saya. Oh, ada Pak Sesa. Jadi Pak Sesa ini sama-sama dalam masjid dan dalam gereja, termasuk dalam dunia lain juga. Sahabat saya di Jayapura, Pak Sesa. Jangan buka-buka kartu ya. Ini sudah jadi menteri ini. Ada teman-teman saya, ada Pak Untung, teman sekolah saya. Kemudian Pak Bupati Manokwari, Permanus, ini sahabat saya di KMP dan teman-teman. Ada Pak Wali Kota juga. Pak Wali Kota, waktu masih pakai keuangan dulu, saya masih konsultan keuangan di Provinsi Jaya dulu. Ya masih kita baru tahu kartu lagi. Pak Freddy Tijo tidak salah ada ya, sama-sama lagi. Oke. Ini hampir semua bupati-bupati di Papua Barat, Pak Kapolda, ini sahabat baik semua. Jadi kami ini sebenarnya tidak perlu membicarakan sesuatu yang kakak besar tadi mengatakan, Pak Bu mengatakan jangan sampai ada dusta di antara kita. Bapak-bapak deputi yang ikut mendampingi saya, ada deputi pelayanan dan deputi hilirisasi, Pak Herdi sama Pak Idrus, perwakilan dari Dagri, lebih khusus kepada asosiasi pengusaha, ada ketum HIPMI tadi saya ketemu, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dari Bumberai, Deberai, Bapak Ibu Kepala Dinas DPMPTSP, lebih khusus tadi mana Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Barat. Gagah sekali Pak Bu. Cara pidatonya tadi itu Bupati. Saya lihat semangatnya paten juga ini. Tapi biasalah, anak-anak seru dan bapak itu makan daun jadi. Biasa itu nunggu daun jadi. Untuk bukan di Papua, ternyata tambah seru satu punya lagi. Bapak Ibu semua yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan sebenarnya saya hari ini dapat undangan untuk ada reshuffle kabinet pada jam 1:30. Kemudian besok saya harus mendampingi Bapak Presiden untuk menerima Presiden Jerman pada pukul 10. Tapi saya sudah janji sama Pak Gubernur, saya harus datang. Maka saya memutuskan tidak menghadiri pelantikan di istana, tapi saya menghadiri rakor DPMPTSP. Jadi saya Pak Gub sore ini pulang. Kalau Pak Gub tadi bilang mau pulang jam 1, saya tawarkan kalau boleh ada perahu semang itu, saya ada bawa masih ada muatan, ketemu berangkat sama-sama nanti sore, nanti jam-jam 5 setelah rapat Satgas. Bupati juga mau ikut toh? Siap. Cocok juga jadi pemimpin masa depan. Bapak Ibu semua, saya pertama tidak tahu mau ngomong apa, karena begitu Pak Gub dengan Kepala Dinas bicara, saya malu sendiri. Jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Kenapa saya malu? Saya bicara gaya-gaya di luar negeri, di Amerika, di mana semuanya, di Eropa, di Korea, di China. Saya bicara tentang kebesaran Indonesia. Di Indonesia saya bicara tentang bagaimana pembangunan ekonomi. Tapi saya kaget dengan data yang ada di Provinsi Papua Barat yang notabene-nya adalah kampung saya sendiri. Ini jujur aja. Bagaimana saya tidak kaget? Pertumbuhan ekonomi minus 1,7%. Investasi kita ternyata sangat rendah sekali. Tapi oke, supaya ada pembanding, kenapa kita bingung? Izinkan saya untuk menyampaikan kepada Pak Gubernur dan seluruh teman-teman semua bahwa dunia sekarang di global itu mengalami dua persoalan besar. Satu adalah persoalan bagaimana mengendalikan pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum selesai.
Dan yang kedua adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Belum selesai, muncul lagi perang Ukraina sama Rusia. Sebelum pandemi, terjadi perang dagang antara China dan Amerika. Pertumbuhan ekonomi kita secara global pada kuartal pertama 2022, Amerika dilakukan positif. Benar ini. S2-nya baru benceng. Jadi S1 saya, cari di Google, nggak ada sekolah itu. Bahasa Inggris pun patah-patah. Sungguh mati, ini kan persoalan mungkin hidup di terminal lama jadi. Pengalaman saja bisa. Saya gugup, saya bilang Pak Presiden, bagaimana mungkin Bapak suruh saya untuk mengelola investasi Indonesia di dunia, sementara saya nggak pernah punya pengalaman sekolah di luar negeri. Kata Bapak Presiden, saya yakin Mas Bahlil kamu mampu. Oh ternyata mungkin karena itu makan daun jadi. Nah, investasi target kita Pak Gop di tahun 2021 RPJM itu 856 triliun. Kemudian Bapak Presiden menyampaikan kepada saya harus 900 triliun Mas untuk pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Waktu itu kita pikir COVID konsumsi udah mulai bagus, tapi kita mampu merealisasikan sebesar 901 triliun, melebihi target yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Jadi sekalipun tamatan setiap porsi baik, ternyata mencapai target juga barang ini. Nah, yang menjadi kata menarik adalah investasi di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai dengan kuartal ketiga 2020 tidak pernah investasi di luar Pulau Jawa itu lebih besar daripada Pulau Jawa. Makanya pembangunan ekonomi Indonesia itu tumbuhnya 70% di Jawa. Karena apa? Basis pertumbuhannya itu ada di Jawa. Bapak Presiden memerintahkan saya untuk jangan membangun Indonesia hanya satu wilayah tertentu, tapi harus membangun Indonesia sentris. Maka sejak kuartal ketiga 2020 sampai dengan 2022 kuartal pertama, pertumbuhan investasi di luar Pulau Jawa sudah melebihi Jawa. Di luar Pulau Jawa 52% dan di Jawa 48%. Ini yang terjadi sekarang. Dan itu terjadi karena memang kerjanya Pak Presiden dalam membangun infrastruktur dan memberikan kemudahan berusaha. Nah, bagaimana kuartal kedua? Kuartal kedua kita itu juga mulai mencapai target 283 triliun. Target kita di tahun 2022 itu 1.200 triliun, Pak Gub, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kita di 5,3%. Nah, negara-negara mana saja? Ini sekaligus saya kasih tahu nih, supaya jangan terlalu ada fitnah terlalu banyak. Coba kasih data, ada nggak data 2019, 2020? Lagi ketua Papua nih, tukang olah terlalu banyak. Karena pemikiran kita politik terlalu banyak. Rumus politik harus bisa olah, yaitu rumusnya Pak Sesa. Kayaknya kakak juga ingin jadi bupati, saya lihat kamu kakak. Jadi wakil dulu. Jadi Singapura nomor 1. Sekalipun Singapura ini saya yakini bukan uangnya Singapura. Singapura hanya menjadi hub. Dan sebagian uang dari Singapura yang melakukan investasi di Indonesia itu adalah uangnya orang Indonesia. Yang kedua, itu adalah China. 2019, coba slide-nya Mas. Coba slide-nya. 2019 itu 4,7 billion US dollar. Di 2020 itu 4,8 billion. Di 2021 itu turun, China itu turun, Hong Kong yang naik. China turun menjadi 3,1 billion, Hong Kong naik 4,6 billion. Amerika yang 4 tahun terakhir tidak pernah masuk nomor 4 besar, sekarang masuk nomor 4 besar. Asia yang selama Eropa yang selama ini cuma Belanda, sekarang masuk Swiss. Jadi saya mau sampaikan bahwa investasi mungkin pertumbuhan ekonomi kita mau tinggi kalau investasinya modal kayak begini. Total GDP kita itu kan 16.000 triliun. 16.000 triliun itu APBN kita berapa? Cuma 2.000, pendapatan negara 2.000 tambah utang
600 pembiayaan totalnya APBN kita 2006 sampai 2,6 sampai 2,7. Yang kita harap ini cuma 18% dari pertumbuhan ekonomi. Jadi cuma 18%. Nah, bagaimana mungkin kita punya pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh kalau cuma mau harap APBD apa, Bu? Tidak akan mungkin. Dia cuma 18%. Itu kayak mana? Yang kedua, pejabatnya jangan terputar. Mohon maaf, saya harus pakai bahasa kampung saja biar kita jelas. Kalau saya jadi menteri, saya bilang begini, tidak, pengusaha yang tidak bermasalah tidak perlu ketemu saya. Karena apa? Sudah lewat OSS. Tidak ada lagi teken-teken itu yang terakhir baru main di belakang. Kelakuan saya lama dulu, main di belakang. Tidak ada lagi. Kalau kita pakai pola itu, susah investasi masuk. Yang ketiga, ini ketuk masalah ini. Tanah. Biar sumpah potong kucing, tidak ada investasi yang mau masuk. Kalau orang baru mau datang, kamu sudah bikin dia keluarga tanah, oh tinggi sekali. Sudah begitu bayar, bapak tua ambil uang, bapak ada datang bila bapak ada belum punya. Bapak ada punya, terus teteh punya, belum lagi. Jadi bagaimana investasi bisa masuk? Ini contoh Pak Bu. Kemarin saya mau datang ke Fatwa, baru mau bicara tentang penetapan lokasi pupuk. Sungguh mati, kapitan datang palang saya di tengah laut. Saya bilang haram tobat nih, gak usah terpikir-pikir ini, usah orang tua ini saya suhajar mungkin ini. Saya mau mati nih. Saya mulai ancam orang, saya bilang, kamu palang terus saya terbikin pabrik di sini. Terakhir dong bawa pukul. Saya bilang, aduh kalau kau macam begini ini sungguh mati sih. Itu mau ketawa kartu baru bisa mengertakin, saya pusing juga semua. Nah, ini kondisi Bapak semua. Membangun ekonomi Indonesia, membangun ekonomi wilayah, itu seperti membangun kereta api. Ada lokomotifnya, ada gerbongnya. Jadi lokomotifnya, investasi besarnya dulu masuk. Jangan barang besarnya baru masuk, kamu sudah hajar. Bagaimana gerbong-gerbongnya pengusaha daerah? Makanya dalam permen saya wajibkan setiap pengusaha atau setiap investasi yang masuk, dimanapun berada, wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM. Agar mereka juga menjadi tuan di negeri sendiri. Mereka tidak boleh jadi sampah dan penonton di kampung sendiri. Ini saya buat. Dan waktu saya membuat permen itu, banyak orang protes saya. Beberapa menteri tidak setuju. Saya bilang jalan terus. Di menteri ini kan ada dua menteri. Ada satu yang lahir dari piring emas, ada lahir piring plastik. Pasti menteri-menteri yang lahir dari piring emas tidak pernah merasakan bagaimana penderitaan dari piring plastik. Orang makan kan? Kalau saya bukan lagi lahir dari piring plastik, lahir dari daun pisang. Jadi penderitaan dan rasa sakitnya kita dulu ketika saya menjadi ketua umum HIPMI di Papua, tidak boleh lagi dirasakan penderitaan itu oleh saudara-saudara saya di daerah dimanapun berada, dari Aceh sampai Papua. Maka saya buatkan permen. Tidak boleh investasi masuk, dan dia harus berkolaborasi dengan pengusaha di daerah di situ. Jadi kalau ada investasi, katakanlah besok masuk di Fatwa atau di Manokwari, dia kolaborasi dengan pengusaha nasional yang di Manokwari dan di Fatwa yang memenuhi syarat. Bukan orang Papua Barat yang ada di Jakarta. Orang-orang sudah masuk Jakarta itu sudah survive, karena orang sudah terseleksi. Kita pingin ada konglomerat-konglomerat baru yang dibangun dari daerah. Itu baru kita bilang bahwa menjadikan anak daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Tidak bisa lagi kita baku tipu. Dunia sekarang ini dunia transparan. Tidak bisa lagi. Nah, Bapak Bupati, kepala daerah, wali kota, saya cuma minta tolong saja. Saya bisa cari investor masuk. Contoh kek Sorong, mana Bupati Sorong? Wali kota. Nah, kalau yang keknya di wali kota, Bupati. Kabupaten. Kek ini saya sudah datang dengan Pak Luhut di sana. Sekarang kita mau cari investor masuk. Saya tanya, tanahnya bagaimana? Tanahnya 450 hektar, statusnya apakah sudah dibebaskan atau belum? Ketika belum dibebaskan, kita suruh masyarakat, kita suruh investor datang.
Kasihan investor itu ada data dari Korea, dari China, mana tahu atau ada model kayak begitu. Jadi saya minta adalah kita Pemda memfasilitasi urusan pembebasan lahan. Andaikan pun mereka bayar, sudah harga pasti. Bukan datang hari ini lain, besok malam lain, nanti 3 malam lain, 4 malam lain, pada saat setengah fly, harga lain. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan cenderamata oleh Gubernur Papua Barat kepada Menteri Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Yang hari ini kita punya waktu 1 jam. Jalannya dialog di kesempatan ini saya, Kepala Dinas DPP TSW Papua Barat, saya akan memandu untuk waktu 1 jam dari sekarang. Oleh karena itu saya akan bagi pada 3 sesi ruang dialog ini. Yang pertama, Bupati Wali Kota diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan harapan dan juga potensi peluang-peluang investasi di kabupaten kota yang ada di wilayah Bapak Ibu Pak Wali Kota, dan juga permasalahan-permasalahannya kepada Bapak Menteri Investasi. Waktu yang kita berikan kesempatan 5 menit. Yang kedua, sesi yang kedua adalah kepada pimpinan OPD Provinsi dan DPP TSW Kabupaten Kota. Lalu yang sesi yang ketiga adalah tokoh masyarakat dan asosiasi HIPMI dan KADI. Untuk itu mempersingkat waktu, pada kesempatan ini saya mohon kesediaan Bapak Menteri Investasi dan Bapak Gubernur berkenan untuk mengambil tempat di depan. Tentu kedatangan Bapak di Kabupaten dalam forum yang sangat terhormat ini menilai bahwa ini adalah sebuah anugerah dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena Bapak diutus untuk ada di struktur pemerintahan di pusat, tentu untuk kembali melihat dan membangun tanah Papua sebagaimana apa yang tadi sudah Bapak sampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nanti dalam kepemimpinan Bapak membantu Bapak Presiden Jokowi, ya tidak seperti yang sudah-sudah, tapi minimal ada legasi yang Bapak kasih tinggal untuk tanah Papua. Karena itu sedang berlangsung dan lewat operasi produsen sawit sejahtera Alfa ini sedang mengupayakan untuk nanti ada satu pabrik baru untuk mengantisipasi kalau nanti progres tenaga penting ini kemudian 4-5 tahun ke depan dia produksi sendiri. Jadi kami berharap untuk nanti ada pabrik baru di samping yang hari ini